Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan iman kita datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mendengar berita tentang Tuhan Yesus, Roh Kudus menolong kita, menerangi hati kita, dan mendatangkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus sungguh adalah anak Allah. Dia benar adalah juru selamat dunia ini. Dan kita bertobat, kita datang dan beribadah kepadanya. Dan kita bersungguh-sungguh menghidup mengikuti Tuhan Yesus. Kehidupan kita dimulai dengan iman. Dari dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, sampai kita tiba di rumah surgawi. Perjalanan ini yang barangkali karena anugerah Tuhan juga diberikan tahun-tahun yang panjang. Perjalanan ini pun harus kita jalani dengan iman. Dengan selalu percaya, selalu bersandar, selalu berdoa bahwa Tuhan bisa menolong kita. Karena kesusahan kita banyak, pencobaan kita banyak. Kita percaya Tuhan Yesus bisa menolong. Sehingga hidup kita sebagai orang Kristen selalu penuh dengan kemenangan. Dan selalu disertai dengan rasa damai dan sukacita. Hari ini kita melihat satu peristiwa, satu mukjizat. Di dalam peristiwa ini mengajarkan kepada kita bahwa imanlah yang akan memberikan kita kemenangan. Kita akan melihat dalam kehidupan seorang bernama Yairus ini, bagaimana dengan iman dia datang dan bersandar kepada Tuhan. Dengan iman dia meminta pertolongan Tuhan. Tetapi dalam proses dia menunggu pertolongan Tuhan, timbul masalah yang bisa mengecewakan hati, yang bisa menghilangkan iman dia. Tapi Tuhan meneguhkan dia. Dan dia tetap percaya. Sampai akhirnya kita melihat apa yang dia minta, apa yang dia mohonkan. Harapannya itu terpenuhi. Anaknya sembuh dan hidup kembali. Jadi mari kita lihat dengan lebih detail apa yang dialami oleh Yairus ini. Dan kiranya peristiwa ini juga meneguhkan iman kita semua. Ya, di dalam masa-masa yang sulit ini khususnya. Dan juga untuk sepanjang umur kita. Ya, hidup selalu dengan bersandar dan beriman kepada Tuhan Yesus. Yairus, firman Tuhan mengatakan, dia ini adalah seorang kepala rumah ibadat. Nah, di dalam kehidupan bangsa Israel di masa Tuhan Yesus, selain mereka mempunyai sebuah bait suci di Yerusalem, di mana mereka beribadah, membawa korban persembahan mereka. Tapi sejak mereka ada di masa pembuangan, itu berarti sekitar 500 tahun yang lalu, di dalam kehidupan orang-orang Yahudi yang terpencal-pencal, dibuang oleh bangsa Babilonia, jauh dari Yerusalem, mereka telah memulai kehidupan atau ibadah di rumah ibadat yang mereka sebut sebagai sinagoge atau sinagog dalam bahasa Indonesia. Nah, itu adalah rumah-rumah ya semacam gereja lah, ya gedung-gedung yang mereka bangun di mana-mana kalau ada orang-orang Yahudi
yang bertempat tinggal, mereka bangun sinagog atau rumah ibadat itu, dan setiap Sabtu di sanalah mereka akan pergi untuk beribadah. Nah, jadi pada masa Tuhan Yesus di Israel, di kota-kota, nah di sana juga ada tempat atau rumah ibadat seperti ini. Dan Yairus ini adalah seorang pemimpin ya dari salah satu rumah ibadat yang ada di daerah Galilea. Jadi dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi, seorang pemimpin. Ketika banyak orang Farisi menolak Tuhan Yesus, ketika juga banyak orang Saduki tidak percaya kepada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur bahwa Yairus ini juga termasuk salah satu dari kalangan para pemimpin agama di Israel. Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus mampu untuk menolong anaknya yang sakit. Kita bersyukur bahwa Yairus ini mempunyai iman yang demikian. Dan dengan iman inilah dia datang untuk mencari Tuhan Yesus supaya anaknya bisa tertolong. Kita bisa melihat bagaimana Lukas menceritakan tentang Yairus ini. Firman Tuhan berbicara, dia ada seorang yang sangat mengasihi anaknya ini. Anaknya yang satu-satunya, anak tunggal, anak perempuan, dan umurnya sekitar 12 tahun, ya sekitar hampir akhir balik, ya hampir memasuki usia orang muda. 12 tahun, anak tunggal, anak kesayangan dia. Kita tidak tahu apa sakit penyakitnya, tapi dikatakan bahwa penyakitnya itu membuat anak itu hampir mati. Herodes tentu begitu tertekan, begitu khawatir, dan dia hanya ingin anaknya itu bisa sembuh. Walaupun dia adalah seorang pemimpin, tapi Lukas memperhatikan bahwa ketika dia datang kepada Tuhan Yesus di depan umum, dilihat oleh orang banyak, dia adalah seorang pemimpin, tapi dia sujud dan berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Tidak mudah seseorang itu berlutut di hadapan orang banyak. Ya, tidak mudah orang itu merendahkan diri sedemikian. Dan disinilah kita melihat bahwa Yairus dia percaya bahwa harapan dia satu-satunya yang bisa menolong dia hanyalah Tuhan Yesus. Jadi kalaupun dia harus berlutut di depan orang banyak, harus melindungi diri sedemikian rupa. Dari dalam diri sendiri, dia mau merendahkan diri. Karena dia butuh anaknya ini bisa sembuh, bisa selamat. Nah, inilah wujud ekspresi dari iman Yairus. Dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya yang sakit ini. Bapak Ibu, pertama-tama kita akan melihat juga dari sikap Yairus ini, bahwa seorang yang beriman, dia harus berbuat. Kalau Yairus di dalam rumah sendiri, dan dia yakin bahwa Yesus bisa menolong,
Tetapi dia tidak datang mencari Tuhan Yesus. Dia tidak datang memohon. Bagaimana dia bisa mendapatkan pertolongan? Tentu kita merasa ini adalah satu hal yang mudah sekali dipahami. Sudah sewajarnya demikian. Kalau kita beriman, kita harus berinisiasi. Kita sendirilah yang harus berbuat sesuatu. Kita sendirilah harus mencari Tuhan. Kita sendirilah harus memohon. Datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus. Maka kita harus bertanya dan melihat bagaimana diri kita sendiri. Ketika kita di dalam kesulitan dan banyak kesulitan kita, kalau kita tidak terdorong untuk berdoa, untuk berlutut dan memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus, walaupun kita tidak mau mengakuinya, itu sesungguhnya adalah pertanda bahwa kita tak beriman kepada Tuhan Yesus. Saya bukan berkata bahwa kita tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Kita orang Kristen, kita percaya. Tapi ketika dalam masalah kita hadapi, di dalam hati kita tak ada iman, tak percaya Tuhan Yesus bisa menolong. Makanya kita tidak berlutut dan berdoa. Kita hanya memikirkan segala masalah kita hadapi itu. Mungkin kita bersungut-sungut, berkeluh kesah, marah di dalam hati, kecewa. Tapi kita tidak datang kepada Tuhan. Kita tak berdoa. Itu tandanya bahwa kita tak beriman. Kita tak percaya Tuhan Yesus bisa menolong kita. Kita tidak seperti Yairus. Kita telah mempercayakan jiwa kita kepada Tuhan Yesus untuk kehidupan yang kekal, untuk dunia yang abadi, yang nilainya jauh melebihi, yang tak terbandingkan dengan apapun juga yang ada dalam dunia ini. Kita bisa percaya. Maka seharusnya kita juga bisa percaya kepada Tuhan untuk urusan dunia yang sementara ini. Urusan yang jauh-jauh lebih kecil dibandingkan dengan kehidupan kita yang kekal. Jadi marilah kita menguatkan diri sendiri di dalam Tuhan. Bahwa kita akan tetap beriman. Kita akan tunjukkan iman kita. Untuk hal-hal yang besar dan juga untuk hal-hal yang kecil. Untuk hal-hal kita hadapi sehari-hari dalam kehidupan ini. Berdoa, berlutut, dan mohon dengan sungguh-sungguh. Ya, lakukan seperti Yairus ini. Dan kita akan tertolong. Kalau di saat ini kita memang ada masalah yang sedang digumulkan dan kita belum datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita mulai dengan meminta ampun kepada Tuhan Yesus. Kata kepada Tuhan, ampuni saya yang tak beriman ini. Saya percaya, saya mau bersandar kepada Tuhan. Lalu kita katakan kepada Tuhan apa yang kita alami. Katakan kepada Tuhan apa yang kita harapkan. Dan kita mohon Tuhan menolong kita. Kita harus hidup dengan iman ini. Selanjutnya kita melihat
Dalam pembicaraan yang singkat Yairus dengan Tuhan Yesus, ternyata ada sesuatu yang menghambat. Karena ada seorang perempuan yang menyentuh Tuhan Yesus. Sehingga perhatian Tuhan Yesus teralihkan kepada perempuan tersebut. Dan Yairus di situ hanya menunggu. Tentu pembicaraan dan mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus kepada perempuan satu itu tidak berlangsung lama sekali. Tetapi tetap terjadi suatu hambatan iman. Tentu Yairus harus menunggu, walaupun sebentar. Tetapi anaknya di rumah sedang sakit keras. Dan dia sudah katakan bahwa anaknya ini hampir mati. Menunggu sebentar itu menjadi sangat penting. Waktu sebentar itu bisa berarti kematian bagi anaknya. Tapi Yairus, dia ada di situ. Dia tak bisa mendesak Tuhan yang segera berangkat ke rumahnya. Dia harus menunggu. Dan dia itu harus sabar. Kisah ini memberikan kita satu sisi kehidupan iman lagi. Walaupun bukan selalu demikian. Tapi ada kalanya kita harus menunggu. Tuhan Allah Maha Bijaksana. Ada kalanya dia tidak segera datang menolong kita. Kita tidak tahu kenapa Tuhan tidak segera. Tetapi Tuhan tahu kenapa dia tidak segera. Tuhan Maha Bijaksana. Tapi di kita ada kalanya kita harus menunggu. Kesusahan itu masih berlanjut setelah kita berdoa. Kita belajar sabar. Kita belajar untuk bertekun. Walaupun kita harus menunggu, tapi itu tidak berarti waktu untuk menolong kita akan habis. Tidak. Tuhan tidak akan kehabisan waktunya untuk menolong kita. Kalau Tuhan memilih kita harus menunggu, Tuhan mau melatih kita untuk terus bersandar kepadanya, untuk menunjukkan bahwa kita percaya, bahwa kita beriman kepadanya. Walaupun ada hambatan, kita menunjukkan kita percaya kepadanya. Jadi Yairus dia di situ, dia menunggu. Lalu muncul lagi hambatan yang lebih besar terhadap imannya. Muncul lagi peristiwa yang bisa menghabiskan imannya, mengakhiri pengharapannya. Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat ini. Datang dengan berita buruk. Menyampaikan kepadanya bahwa anaknya itu sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah mati. Kita tak bisa membayangkan bagaimana perasaan Yairus di saat tersebut. Betapa hancurnya hati dia ketika mendengar bahwa anaknya, putri kesayangannya itu telah meninggal. Dan orang dari rumahnya bahkan menambahkan kepadanya, suruh dia pulang.
Tak usah lagi menyusahi guru. Tak usah lagi meminta, mendorong Tuhan datang ke rumahnya. Sudah selesai, sudah berakhir, anaknya sudah mati, pulang saja. Kata-kata yang menghabiskan segala pengharapan. Dari sudut pandang kita manusia, itu memang benar. Sudah mati, sudah selesai. Tapi itu ada kata-kata yang menghancurkan segala iman yang masih tersisa. Tapi Bapak Ibu saudara sekalian, kita manusia, kita orang Kristen, ketika melihat bahwa segala jalan tertutup, segala kemungkinan masalah kita teratasi sudah tidak ada, kita akan berpikir, tak ada lagi pertolongan. Tapi Tuhan Yesus, Tuhan kita, akan menguatkan kita di masa demikian. Supaya iman kita yang hampir punah itu tidak hilang. Tapi iman kita itu bisa muncul kembali, bertumbuh kembali. Dikala itulah Tuhan berkata kepada Yairus, ya, jangan takut. Dia tidak mati. Dia hanya tertidur. Tentu Tuhan tahu anak itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kita bilang, dia sudah mati. Tapi Tuhan bilang dia tertidur, karena dia tahu kematiannya ini hanya akan berlangsung sementara waktu. Dia akan hidup lagi. Sehingga dia itu seolah-olah hanya seperti orang yang tertidur saja, yang nantinya akan bangun kembali. Kata-kata inilah yang membangkitkan kembali iman Yairus yang hampir sudah hilang setelah dia mendengarkan berita ya dari keluarganya. Dari mana kita tahu bahwa Yairus tetap beriman, tetap percaya Tuhan Yesus bisa menolong sekalipun anak sudah mati? Karena dia tidak pulang sendiri. Karena dia tidak berhenti mengundang Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Mereka yang ada di rumah Yairus, firman Tuhan berkata, mereka semua lagi meratap, menangis, berkabung. Bahkan mereka menertawakan Tuhan Yesus yang mengatakan anak itu hanya tertidur. Mereka tidak mempunyai iman. Alkitab sudah menceritakan bagaimana Tuhan Yesus membangkitkan pemuda di kota Nain. Peristiwa itu pasti juga sudah tersebar di daerah Galilea ini. Walaupun sudah pernah terjadi mujizat sedemikian rupa, mereka tidak percaya Tuhan Yesus mampu melakukannya lagi. Mereka tak punya iman. Sudah pernah melihat mujizat kebangkitan, mereka tak punya iman, tak percaya Yesus bisa melakukannya lagi.
Yairus berbeda. Ketika Tuhan bilang anaknya itu hanya tertidur, dia percaya. Dan dia pulang ke rumah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun orang-orang di rumah itu tidak percaya, dia masuk ke kamar anaknya bersama dengan Tuhan Yesus. Dia percaya ada gunanya Tuhan datang kepada anak itu. Dia percaya anak itu akan hidup. Tuhan mengatakannya, dia hanya tertidur. Itulah iman Yairus. Saya lihat bagian kedua ini sangatlah penting bagi kita orang Kristen. Kita tentu jauh lebih mungkin beriman pada saat kita menemukan sebuah kesulitan dan kita berdoa. Tapi di tengah-tengah kita berdoa, dalam hari-hari kita masih berdoa, situasi berubah menjadi lebih buruk, masalah jadi lebih berat, dan kita melihat sepertinya sudah tak memungkinkan lagi ada perubahan. Sudah tak ada jalan keluarnya. Kita merasa ini semua akan berakhir dalam kesedihan. Lebih sering di tahap yang kedua inilah, ketika kita sedang bergumul dalam iman, berdoa kepada Tuhan, dan menunggu pertolongannya, situasi dan kondisi berubah sedemikian rupa, sehingga benar-benar merusak, melemahkan iman kita sedemikian rupa. Sampai-sampai kita seperti tak beriman lagi. Sudah tak ada pengharapan. Dan kita akan tenggelam. Kita akan berhenti berdoa. Kita merasa sudah tak ada pengharapan. Dan kita bersyukur Tuhan Allah juga melihat kita. Juga mengamati kita yang sedang dalam bergumul. Yang sedang dalam berdoa menunggu pertolongannya. Dia juga memperhatikan kita. Tuhan Allah ada Allah yang maha tahu, maha hadir. Walaupun orang Kristen di seluruh dunia itu begitu banyak, tapi dia mengenal kita satu persatu. Nama kita pun setiap orang Kristen dia tahu. Perhatiannya adalah kepada setiap individu. Allah Maha Kuasa. Dia bisa berbuat semua ini. Memberikan perhatian kepada semua orang yang percaya kepadanya satu persatu. Dan dia ingat, dan dia perhatikan kita juga. Maka dikala kita lemah begini, Tuhan akan menolong kita. Supaya iman kita itu akan muncul kembali dan teguh kembali. Dan kita lanjutkan untuk berdoa dan bersandar dan menunggu pertolongannya. Yairus, keimannya ini, dia tertolong. Anaknya hidup. Yesus bilang, Yesus serukan padanya, bangkit. Dan anak itu bangkit. Dan firman Tuhan mengatakan, rohnya kembali lagi ke dalam tubuhnya.
roh yang sudah meninggalkan tubuh anak itu kembali ke dalam dirinya. Dan dia hidup kembali. Dan buktinya dia hidup kembali, dia diberikan makanan. Dia bisa makan. Anak itu hidup kembali. Kisah iman Yairus memberikan kita sebuah dorongan besar bahwa orang yang hidup dengan iman, pada akhirnya dia akan tertolong. Orang Kristen banyak, tapi bukan semua orang Kristen akan selalu tertolong. Kita bukan semua orang Kristen dalam kehidupannya dia jalani dengan iman. Kita tidak mau seperti mereka. Kita mau seperti Yairus ini, hidup dengan iman. Kalau orang lain tak tertolong, kita akan tertolong. Itulah anugerah, berkat bagi kita yang beriman kepada Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kiranya Tuhan menolong kita. Di masa-masa yang sulit ini, kita benar-benar tertolong. Karena kita beriman. Dan sekalipun ada tantangan terhadap iman kita akan terus berdoa. Dan Tuhan akan memulihkan iman kita sampai kita mendapatkan kemenangan pada akhirnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantulah jemaat-Mu. Kisah Yairus Tuhan catatkan dalam kitab suci untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya kami menyaksikan kebesaran dan kuasa dan belas kasihan Tuhan Yesus kepada kami. Tapi bersama dengan itu juga memberikan kami sebuah teladan, sebuah pengajaran, bagaimana kami bisa juga tertolong kalau kami hidup dengan beriman kepadamu. Tuhan Yesus, bantulah semua jemaat-Mu ini, supaya kami semua jadi orang beriman dan selalu tertolong dalam kehidupan iman ini. Ampunilah semua dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.